Hey, Samagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan lanjutan dari manga Kagurabachi yang ada pada chapter 82. Namun sebelumnya, jika kalian masih terlewatkan dengan chapter-chapter lalu, Tamangkan sudah rangkum ya alur cerita dari manga Kagurabachi dari chapter 1 sampai chapter 78. Jadi kalian bisa menikmatinya dan menontonnya. Sekarang kita akan bahas dulu chapter terbarunya, di mana Tamangkan akan membahas sedikit cerita yang ada pada chapter lalu yang memperlihatkan anggota dari Hisaku yang sudah mulai menghancurkan markas dari Kamunabi. Mereka menargetkan pedang sihir di sana dan juga salah satu pengguna pedang sihir yakni Sword Master. Chapter lalu pun kita mendapatkan sebuah plot twist menarik di mana ternyata salah satu pengguna pedang sihir yakni Uruha masih hidup. Padahal sebelumnya ia sudah sempat ditebas oleh Samura dan dinyatakan tewas. Namun kali ini dia datang ke markas Kamunabi untuk menyelamatkan Hakuri. Nah, bagaimanakah itu bisa terjadi? Dalam chapter ini kita pun dijelaskan terkait dengan hal tersebut. Jadi, bagaimanakah kelanjutannya? Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Kagurabachi chapter 82 mendapatkan judul Enten versus Tobimure. Chapter ini dimulai dengan memperlihatkan pertarungan yang masih terjadi antara Chihiro yang melawan Samura di hotel. Di sini tentu saja Chihiro tidak percaya akan Samura yang sekarang beralih pihak ke musuh yakni kelompok Hisaku. Di sini pun mereka menemukan salah satu pedang iblis yang tertinggal yakni Kumeyuri dan mereka bertanya-tanya dengan pemiliknya yakni Hirohiko yang entah pergi kemana. Di sini Samura menjawab bahwa Hirohiko itu mundur dan dia masih terhubung dengan pedang tersebut, tapi sarungnya jatuh dan mungkin 2 lantai ke bawah. Kali ini terlihat Chihiro yang berhadapan 1 lawan 1 dengan Samura dan di sini dia bilang bahwa Tuan Samura ini telah berkembang dalam 18 tahun terakhir. Di pertarungan barusan, Chihiro merasakan bahwa revival sorcery-nya memang disengaja. Chihiro kemudian bertanya kepada Samura terkait dengan kenapa dia berniat membunuh semua pengguna perang. Samura menjawab bahwa sudah jelas demi menghentikan kutukan sepenuhnya. Jadi, dengan kata lain, Samura ini bertujuan hanya untuk mencegah kutukan tersebut, meski tidak ada dendam terhadap pengguna pedang yang dia akan bunuh. Kemudian Chihiro pun bertanya lagi akan Tuan Uruha yang dia kira masih hidup. Di sini pun dijelaskan bahwa kutukan adalah alam sejati dari pedang sihir. Itu telah merenggut nyawa separuh dunia. Dan satu-satunya cara agar tidak terulang lagi adalah dengan membunuh Sword Master. Namun jika Sword Master mati, maka kontrak abadi berkata bahwa semua pengguna pedang juga akan mati dan mereka mengurung niat membunuh Sword Master untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka pun menyegel pedang sihir untuk mengurangi resiko kutukan yang lainnya. Mengurangi, tapi tetap saja dia selalu hidup terbayang oleh dosa dan kutukan bisa menyerang lagi. Jadi, karena inilah Samura akan membunuh semua pengguna pedang sihir. Kita pun kembali melihat flashback antara pertarungan yang dilakukan oleh Samura dan juga Uruha, di mana di sini jelas Samura berkata dia akan mematikan pahlawan versi Uruha, alias dia akan menghapus kontraknya bersama dengan pedang sihir miliknya. Pertarungan tersebut pun akhirnya terjadi dan seperti yang kita tahu bahwa Uruha di sini kalah dan ditebas sepenuhnya. Setelah itu panel memperlihatkan di mana Uruha yang dibawa untuk melakukan pertolongan terhadap dirinya. Namun di sini dokter pun sempat kaget bahwa dokter ini bilang Uruha sebenarnya memang sudah mati. Para dokter ini bilang bahwa ini adalah sebuah keajaiban dan dia seperti layaknya burung phoenix. Disinilah terungkap fakta bahwa ternyata Samura memang hanya menargetkan kontrak abadi Uruha dengan pedang sihir dihapus. Jadi inilah tujuan satu-satunya Samura dan bukan untuk membunuh para pengguna pedang tersebut. Penjelasan mengapa Uruha ini bisa hidup bisa jadi dikarenakan ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh Samura yang disebut sebagai Flame of Mercy, di mana Samura ini menanamkan kemampuan tersebut di dalam tubuh targetnya dan itu pun bisa aktif setelah targetnya ini mati. Jadi Samura benar-benar bisa menguasai skill tersebut dan demi melepaskan para pembawa pedang dari kontrak abadi mereka ke pedang iblis yang mereka miliki. Namun tentu kemampuan ini tetap ada batasannya dan meski mantra tertanam di tubuh dari targetnya tersebut, jika semisal para penyihir mati, maka mantranya tersebut juga akan mati. Jadi percuma dia menanamkan kemampuan yang seperti Phoenix-nya ini ke dalam dirinya sendiri. Jadi dengan kata lain, taktik untuk memutus kontrak abadi tidak bisa diterapkan pada tubuh Tuan Samura ini sendiri.
Kesimpulannya bahwa samurai ini berniat mati sendiri. Dia ingin menyingkirkan kontrak abadi Swordmaster dan juga resiko kutukan yang lainnya. Semua ini sudah Uruha ketahui. Di sisi yang lainnya, karena kontrak abadi Uruha ini rusak, maka seluruh sistem saraf yang dimiliki tubuhnya mencoba beregenerasi setelah berubah selama 18 tahun. Namun sekarang mungkin cuma butuh beberapa hari. Uruha tentu panik siapa yang akan menghentikan Tuan Samura dalam menjalankan misinya membunuh semua para pengguna pedang. Dokter pun berkata bahwa Chihiro akan melakukan hal tersebut. Kita pun kembali ke panel di mana Uruha ini membantu Hakuri di markas Kemonabi. Di sini Uruha berkata kepada Hakuri bahwa dia memang kalah dalam pertarungan sebelumnya, namun sekarang tugas utamanya adalah untuk melindungi tempat ini selama Chihiro dan juga yang lainnya pergi. Kita kembali ke Chihiro dan juga Samura. Di sini Samura berkata, kemungkinan terburuk dari kutukan dan kekuatan pedang sihir tersebut akan merusak di masa depan, dan itulah yang paling dia takuti. Tujuan utamanya saat ini tentu saja adalah untuk membunuh Swordmaster. Chihiro pun bilang ke Samura bahwa tentu meski dia tenggelam ke dalam keputusasaan di balik lubuk hatinya, tentu dia ingin menyelamatkan nyawa banyak orang dan dia berjuang tanpa henti. Chihiro tentu tahu perasaan dari Samura saat ini yang bergejolak, dan dia pun menawarkan ke Samura untuk mencari cara lain dan Chihiro akan menemaninya. Tentu hal ini ditolak mentah-mentah oleh Samura dan dia tidak mau ada orang yang ikut campur lagi dalam tujuannya sekarang untuk membunuh para pengguna pedang. Yup, dan kali ini tentu saja pertarungan tidak dapat terelakkan lagi antara Samura yang akan melawan Chihiro demi menuntaskan misinya. Menariknya, pertarungan mereka berada di balik pintu, di mana mereka berdua tidak bisa bertatapan dan dengan kemampuan menarik yang dimiliki oleh Samura, kekuatan serta kecepatannya dengan kemampuan dari Tobimune berhasil mengejutkan Chihiro dengan teknik yang super luar biasa, menebas targetnya dengan hanya satu kali serangan saja. Ini menyebabkan damage yang benar-benar parah di area mereka bertarung. Chapter ini pun ditutup dengan Chihiro yang berhasil untuk menangkis serangan tersebut dan mereka berdua terhempas keluar hotel. Chapter ini pun ditutup dengan Chihiro yang bilang bahwa dia akan menunjukkan kekuatan terbaiknya dalam melawan Samura di tempat tersebut. Yup, jadi bagaimana pandangan kalian dengan chapter ini? Apakah Chihiro ini berhasil akan memojokkan Samura dan berhasil untuk menggagalkan rencananya dalam upaya Samura menargetkan semua pengguna pedang sihir yang akan dia eksekusi? Silahkan drop pendapat kalian di kolom komentar ya, dan terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi pada chapter Kagurabachi di minggu depan.